Mari kita lanjutkan pengajian kitab Tanqihul Qaul bab keutamaan fakir halaman 40. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya mujibas sailin. Al-babu utawi iki bab ar-rabi'u wal ishruna kang nomor 24. Ya Allah iku fi fadilatil faqri ing dalem nerangake ya Allah keutamaane fakir. Fakir iki ya utama. Kita selaku hamba menjadi orang yang fakir. Fakir sebenarnya ada makna dua, Nduk. Ono fakir dalam urusan harta kekayaan, dia dianggap orang yang memang kesulitan secara ekonomi. Kesulitannya ekonomi itu menjadi utama. Tapi ada meneh fakir itu bermakna orang yang sangat butuh. Seorang hamba fakir dalam arti dia butuh Allah. Ini juga baik sekali. Qala dawu sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqru utai fakir iku zainun, pepaes hiasan, alal mukminin ing atase wong mukmin. Ya Allah, ya Karim, minal idhalil hasani, saking idhar al-hasan ala khaddil faros. Jadi fakir ini merupakan hiasan kangge wong mukmin. Hiasan kangge wong mukmin, namanya hiasan. Hiasan berarti hal-hal yang menyenangkan. Lah wong mukmin kok fakir, iku malah menjadi hiasan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bisa menghibur. Karena ngeten, logika kita bahwa orang yang fakir maka dia merasa sulit. Ketika dia merasa sulit, maka dia pasti akan mencari dolai Allah. Dia akan merasa butuh dengan Allah. Maka dia semakin sadar semakin besar. Bahkan saat ini kalau kita lihat di masyarakat, antara orang yang sadar ahli ibadah yang fakir bersamaan dengan orang yang sadar ahli ibadah dari orang yang kaya, ini masih banyak orang yang fakir. Kalau kita teliti, saya setiap acara ngaji, majelis ilmu, majelis taklim di masyarakat, rata-rata yang ahli ikut pengajian, orang yang yakin dengan ngaji ibadah, itu rata-rata orang yang maaf secara ekonomi menengah ke bawah. Meskipun pada dasarnya orang yang punya kelebihan ekonomi itu bukan arti jelek. Cuma kalau kita persentase, itu masih banyakan yang fakir, Duk. Ya nung sewu mawon, enggak ado-ado. Kita saat ini di pondok pesantren. Di pondok kita lah, pondok Bahrul Ulum. Berjumlah kurang lebih 200 orang. Dari 200 orang ini, maaf, orang yang punya mobil, orang yang kaya dibandingkan orang yang enggak punya mobil, yang enggak kaya, banyakan mana? Yang enggak punya mobil, yang enggak kaya. Ini menunjukkan bahwa orang yang kaya itu cobaannya besar. Sulit untuk kita ngaji kalau ada orang kaya raya. Ya kayak sampai niki, andaikan sama dikasih mobil satu, uang 1 juta per hari misalkan, nggak mungkin sampean gelem ngaji saiki, ngaji kitab hadis Rasulullah, koyok-koyok angel. Andaikan sampean dicekeli HP Android, uang 1 juta, wong tuane sampean duwe mobil, beda montore 5, tek sampean siji, kula yakin poso oleh 5 dina wis umat kepingin mulai. Tak jamin, karena
Harta itu godaan yang paling sulit kita hindari. Paling sulit. Paling sulit. Oleh karena itu katanya Kanjeng Nabi, fakir sendiri zainun alal mu'min. Itu suatu hiasan. Itu sebenarnya satu kelebihan orang fakir itu sebenarnya. Tapi tak terus aku sampai nih yo milih sing hadis liyane langun nah ya, milih kelebihan yang liyane. Sing luwih apik adalah kita tetap menjadi orang yang kaya raya tapi ahli ibadah. Nabi Sulaiman kaya raya, Nabi Ibrahim kaya raya, ahli ibadah. Kalau bisa ke sana. Yang prinsip bukan kaya miskinnya pada dasarnya, yang paling prinsip adalah apa? Ahli ibadah, istiqomah, konsisten untuk menjalankan perintah Allah. Itu yang utama, bukan kaya, bukan miskin. Itu loh. Tak terus no. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqru syainun indan nas. Al-faqru utai fakir iku syainun, ya Allah, celo, pandangan yang kurang menarik indan nas mungguh menungso. Tapi wazainun lan dadi pepaes indallah mungguh Allah yaumal kiamati in dalam dina kiamat. Lagi kelihatan pandangan masyarakat orang yang fakir, yang serba kesulitan ekonomi, pandangan ya, pandangan masyarakat itu dianggap kurang menarik. Tapi indallah zainun indallah yaumal kiamah. Tapi menurut Allah itu malah hal-hal yang sangat menarik, istimewa mungguipun Allah besok hari kiamat. Bahkan sampai-sampai dalam kitab Ihya ditepun terangkan Rasulullah sendiri kepingin hidup dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, dan Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, dan kumpulkan ma'azumratil masakin, bersama kelompok-kelompok orang miskin. Itu Rasulullah sampai berdoa. Jadi orang miskin, orang fakir itu sendiri istimewa. Besok di hari kiamat dia punya nilai-nilai khusus. Ada nilai-nilai plus dibandingkan yang lainnya. Makanya dikatakan zainun indallah. Kita harus terima. Kita keadaan apapun kagak kita, ekonomi sulit apapun kagak kita harus hati terima. Tapi ke depan kita wajib untuk usaha, untuk ikhtiar. Ini penting. Awas, jangan salah paham. Kita punya paham yang ahli sunnah. Kita wajib iman kepada takdir. Kita wajib nerima dengan adanya takdir. Tapi kita tetap diwajibkan untuk ikhtiar dan diwajibkan untuk usaha. Ini penting. Penting sekali, siapapun punya potensi sukses. Yang penting jangan lupa usaha ikhtiar yang baik dan yakin dengan takdir, nerimo dengan takdir. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul fuqara utawi demen ing fuqara iku min akhlaqil anbiya'i, saking pira-pira akhlake para nabi. Wa bu'dul fuqara'i utawi benci ing fuqara iku min akhlaqil fara'inati, ya Allah, setengah saking akhlake pira-pira Fir'aun. Rungokno, kita salut, respect dengan teman kita, tetangga kita yang miskin, berarti kita sudah mencontoh Rasulullah. Kita sudah mencontoh akhlaknya, etikanya para nabi. Sampeyan punya teman nggak pati ono duwe, berarti Anda sudah seperti akhlaknya para nabi. Jadi parahnya, lek sampean diundang karo tonggo gak pati soge, kira-kira kok lek mangan paling dikei pecel. Lo sing semangat teko dhisik, berarti Anda sudah dapat pahala tambah pahala.
ada nilai-nilai pahala. Apa? Berarti Anda telah mencontoh baginda Nabi. Anda mencontoh para nabi. Jadi kalau Anda cinta dengan fuqara, berarti Anda seperti akhlaknya para nabi. Sak wali elek benci, berarti koyok Fir'aun. Ya Allah, wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in iku kaduwe saban swiji-wiji miftahun utawi kunci. Wa miftahul jannati utawi kunci swarga iku hubbul masakini, demen utawa cinta ing pira-pira miskin, wal fuqara'i lan pira-pira wong fakir. Li sabrihim krana arae sabare masakin wal fuqara, hum utawi masakin fuqara iku julasaullahi pira-pira wong kang padha ya Allah ya Karim, julasaullahi pira-pira wong kang padha ngaturi lungguhe Allah yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Jadi uang fakir miskin itu merupakan orang yang akan ditempatkan oleh Allah besok di hari. Kayaknya kalau kita ilustrasikan, jadi misalkan ada orang 100 yang kaya itu orang 30, yang miskin orang 70, besok di hari kiamat sama Allah yang diistimewakan adalah orang yang miskin. Julasa Allah yaumal kiamat, dikasih tempat duduk oleh Allah, dikasih tempat istimewa, maksudnya diistimewakan oleh Allah orang-orang yang miskin, kalau memang orang miskinnya sabar dan neriman. Itu yang penting. Ini istimewa, Nduk. Ya Allah, wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha teman Allah taala iku yuhibbu demen Allah abdahu ing kaulane Allah al-mu'mina ing mukmin, al-mu'mina kang mukmin, al-faqira kang fakir, al-muta'affifatur kang bisa ngereksa awake saking haram, gak nyolongan, gak nipu, fakir tapi jujur, maksudnya abal iyalitur kang duweni keluarga. Masya Allah, Rasulullah mawon iki dawuh dateng kula panjenengan. Allah Ta'ala menika nung sewu terus Kanjeng Nabi seneng banget, Allah Ta'ala remen banget, cinta banget dateng hambane, hamba ingkang pundi maksudnya Kanjeng Nabi, hamba ingkang mukmin, ingkang fakir, ingkang jogo awake saking haram, fakir tapi gak nyolong, fakir tapi istiqomah, fakir tapi gak mutungan, fakir gak pesimis, fakir gak ngelakoni barang dosa, fakir nerimo dan punya keluarga, tetap dia jujur, gak nipu uang, berarti ini orang sangat dicintai oleh Allah. Penting banget, penting banget. Ya Allah, wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, tuba lil fuqara, tuba utawi kabejan, kabejan ini kaberuntungan, lil fuqara'i maring pira-pira wong fakir, waddu'afa ilan pira-pira wong kang apes, min ummati sangking umat ingsun. Rasulullah ya Allah mengistimewakan sekali orang-orang yang fakir, orang-orang yang lemah, orang-orang du'afa, itu oleh Rasulullah dikasih informasi kabar gembira. Apa kata Nabi? Tuba, beruntung sekali orang du'afa, orang fukara itu. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al fuqara utawi pira-pira wong fakir iku karamatun karomah. Ternyata wong fakir dhewe itu bentuk karomah, min karomatillahi kang saking pira-pira karomai Allah taala. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul faqiri utawi keutamaane wong fakir alal ghani ngalahake pira-pira wong sugih. Keutamaan wong fakir melebihi orang kaya iku kafadli kaya keutamaane ingsun Kanjeng Nabi ala jami'i khalqillahi ta'ala
ngalahake sekabehane pira-pira makhluke Allah taala. Rungono nduk. Terus Kanjeng Nabi, kalau Kanjeng Nabi cinta banget dengan orang fakir, wong fakir, gitu. Iki istimewa. Keutamaan wong fakir iso ngalahno wong sugih padha karo keutamaan Kanjeng Nabi ngalahno seluruh makhluk. Begitu mulia orang miskin, tapi tetap miskin yang konsisten dengan syariat agama. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la syai'a orana sewiji-wiji iku maujud yu'tihi maringi ing syai'a sapa Allahu Allah mithlal fakri kang madani misal fakri madani kefakiran. Tidak ada satupun contoh, ya, tidak ada satupun sedikit pun hal-hal yang oleh Allah berikan sebuah keistimewaan sebagaimana orang fakir. Dengarkan dulu, muratib. Tidak ada hal-hal yang istimewa yang telah Allah berikan sebagaimana istimewa yang Allah berikan kepada orang fakir. Artinya orang fakir itu, kata Rasulullah, dikasih istimewa oleh Allah. Tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah yang bisa menyamai kefakiran. Oleh karena itu, Masya Allah, kondisi apapun kita, kondisi apapun nanti sampean di rumah, fakir atau menjadi orang yang dipermudah rezekinya, orang yang butuh fakir niku nggih, butuh nang Allah. Tetap ekonomi sulit, tetap ibadah. Nerimalah. Hidup itu akhirnya penak. Menerima dengan kondisi ya saat ini, nerima dengan kondisi kita yang kita alami ini, tapi tetap berusaha menjadi lebih baik dan yakin dengan adanya Allah. Allah ada bersama dengan kita. Nikmat oleh begitu. Nikmat banget. Oh, jangan pesimis. Wong Allah itu, ya Allah, tidak akan membunuh, tidak akan habis ajalnya sebelum rezeki ini semuanya Anda terima. Artinya apa? Semuanya anak-anak pondok ini yang banyak ini, rezekinya tidak sama. Tidak mungkin rezeki Sa'il dijukuk Fatul. Tidak mungkin Sa'il bakal mati sak durunge rezeki ini Sa'il diterima kalau Sa'il. Ini loh, tenang. Tak akan. Misalkan Sa'il iki ono rezeki mangan iwak. Iwak teko Mesir misalkan. Selama Sa'il durung mangan iwak teko Mesir, tidak mungkin Sa'il mati. Artinya, apa yang kita terima ini harus kita terima. Kita punya bagian masing-masing. Tengokno, Allah sudah membagi sebaik mungkin untuk kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita harus menerima dengan adanya takdir. Nikmati saja bagian kita masing-masing. Jangan terlalu menengok kepada nikmatnya orang lain. Ini penting tuh. Tapi usaha yang penting, usaha untuk lebih baik, ini sangat penting. Jangan disalahpahami, oh nerimo takdir, nerimo dengan pembagian Allah, berarti kita menerima opo onone. Kleru. Menerima dengan takdir, iman dengan takdir, tapi tetap kita diwajibkan untuk ikhtiar. Ini jangan salah anak-anakku. Aku bolak-balik ngomong masalah ini. Gagal usaha, gagal usaha. Iya terus. Meskipun nggak kesampaian, gagal tapi tetap usaha. Tetap usaha. Insya Allah engkau ono dalan. Itu. Wong aku ki dhisik pernah kurus tak kandhane awakmu. Ya apa kurusku iki, Nduk? Waduh kepingin awakku rada lemu ngono iki dhisik. Usaha ku, Nduk. Mangan sedina ping 4 aku bayangmu. Sampai tak jadwal. Andai kan nggak ono iwak, aku di pondok sego pote sak piring, sing penting bengi aku ono mangane. Dodone banyu pote lho, supaya mlebu nang enak lancar. Kayak gak penak yo. Wis sing penting aku mlebu mangan, sing penting aku kepingin lemu tenan. Tenan mbek pengen dikai. Ya Allah, lemu sehat iku sing penting. Penting. Lho kamu dulu ngerti ya apa kondisiku di pondok. Keuruse nemen masyaallah.
tidak seperti sekarang ini, tapi aku usaha yakin. Nah aku ngomongi adikku dewe rodok kurus, tak kon lemu ngamuk, tak sentak be aku. Malah alumni sidogiri ngamuk nang aku sing jenenge Toha iku. Waduh, aku iki dilawan karo adikku iki kepiye? Dilawan karo adikku iki, ya Allah. Mas Fadil, takdir pangeran. Kon ngomong mbek sapa? Iki ketua LBM, mau ya kadang yang begilang. Aku ki mondok luwih suwe teko awakmu. Kitabmu sepiro di omahmu, ha? Delokan melu kebek. Lek urusan kitab ojo awakmu gak usah melok kudu manut akamu, ya toh. Lek urusan nakal aku tunduk nang awakmu. Lek urusan ngapusi aku tunduk, kalah aku bilang. Tapi lek urusan kitab ojo dhisik kon, ya toh. Kon ngomong loro salahmu 10. Aku yo ngono. Kon ngomong ping loro salahmu ketok 10. Nah, ngene lho. Ngono dilawan, ya Allah. Takdir Mahdul. Takdir ae. Reget nang. Ana ula pinggirmu, takdir lagi ngomong cokot tenan we ula, Aja mangan tenan kon. Mangano, takdiro. Mati gak mati apa dipangan. Aja mangan dino lek mati tenan. Enggak bisa, Mbak. Takdir itu hanya urusan hati. Dia kini diterima, diyakini, tapi tetap usaha. Ya Allah, wong didhawuhna karo kitabmu dhewe, wa indana lil abdi kasbun kullifa walam yakun mu'athiron fal ta'rifalu. Seeling aku nadamane, wa indana lil abdi, wa indana munggoy akita ahli sunnah, lil abdi kadwe seorang hamba kasbun kullifa, punya usaha. Wajib untuk usaha, wajib untuk ikhtiar, wajib untuk memperankan akal pikiran kita agar kita menjadi lebih baik. Tapi ingat, walam yakun mu'athiran fal ta'rifa, tapi usaha sehebat apapun tidak akan mampu berpengaruh untuk menciptakan sebuah sabab dan musabab. Karena yang menciptakan, yang menentukan murni Allah. Menungso punya kewajiban usaha dan ikhtiar. Ini dok aku bolak-balik. Awakmu tak paham ngene, bener-bener paham. Lek gak paham yo kenemenen awakmu. Jangan hanya mengandalkan takdir. Sampai bahasa kampunganku, jangan gampang mengkambing hitamkan takdir. Ayo kok ini sholat gak semangat aja, gak pinter-pinter aja bodohnya. Lah, takdirnya pangeran aku ini bodoh. Lah ini kan mengkambing hitamkan takdir itu jenenge. Wong awakmu gak tahu belajar. Tak boleh kita mengkambing hitamkan takdir. Kita ada dalam hati, diyakini dalam hati, keyakinan dalam hati, tetap adanya takdir. Menungso ojo lali usaha untuk lebih baik. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya, ya toh, untuk kita semua menjadi lebih baik ke depannya. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.